حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Sementara hadis yang berikutnya lagi, wallahu a'lam, ini kita tidak kenal, tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu taala. Yang berikutnya adalah Al-Azim. Belum ya? Iya, belum selesai. Yang Al-Ali belum selesai. Baik. Beliau setelah menyebutkan bahwasanya ketinggian Allah itu ada 3 macam dengan dalil-dalil yang mutawatir tentang ketinggian zat, beliau mengatakan wa tabaqa ala zalika dalilul aql, dan sesuai dengan ini adalah dalil dari akal. Fadalilul ulu aqliyun wa naqli, maka dalil tentang ketinggian Allah itu adalah secara akal dan secara penukilan, yaitu penukilan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim, dia juga apa? Dia itu juga fitri, karena fitrah manusia adalah apa? Meyakini sesembahan dia itu ada di atas. Makanya ketika seseorang mengatakan ya Allah, tidak mungkin hatinya itu mengarah ke kanan atau ke kiri atau ke bawah kakinya. Hatinya itu langsung naik ke atas. Seandainya tidak dibuat-buat, ketika dia berdoa itu langsung dalam keadaan penuh harapan, langsung kepalanya pun akan mendongak ke atas, minta kepada zat yang ada di langit. Dan ini adalah fitrah manusia. Makanya ketika Abul Ma'ali Al-Juwaini naik di atas mimbar, dan sanadnya ini sahih tentang kisah itu, dia mengatakan bahwasanya tidak boleh kita mengatakan Allah itu di atas langit, tapi Allah Ta'ala itu dimanapun kita berada, dia ada. Dan dimanapun ada tempat, dia ada di situ. Maka kata seorang syekh dari Hamdan dari Yaman, dia mengatakan, ya Habibi, tinggalkanlah dari kami perkara-perkara falsafiyah ini, tapi tolong berikan kami penjelasan tentang apa yang didapatkan secara pasti dan doruri, yaitu tidak mungkin ditolak oleh seseorang yang sedang meminta kepada Allah dan sangat perlu kepada Allah. Ketika dia mengatakan ya Allah, langsung dia itu hatinya naik ke langit, pandangannya dan tujuannya itu. Dan ini tidak mungkin kita tolak semacam ini. Bagaimana kami mampu menjelaskan semacam ini? Maka langsung Abdul Ma'ali memukul kepala dia sendiri, mengatakan hayyarani Hamdani. Si Hamdani ini membuat saya bingung. Terus dia turun dari mimbarnya. Memang tidak mungkin dia mampu menolak fitrah tersebut. Dan ini juga yang disebutkan di dalam kalau tidak salah dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam ketika berhadapan dengan seorang ahli filsafat. Banyak orang ini mendatangkan dalil-dalil filsafat, dia sama sekali tidak punya dalil dari Al-Quran was Sunnah. Intinya adalah Allah Ta'ala di mana-mana, tidak boleh dikatakan Allah di atas arsy. Kemudian orang ini setelah bicara panjang lebar, dia mengemukakan keperluan pada Syekhul Islam, dia punya hajat. Maka Syekhul Islam diam saja. Setelah lama Syekhul Islam diam, sementara orang ini sedang sangat perlu. Akhirnya dia mengeluh, dia melihat ke langit mengatakan ya Allah. Kata Syekhul Islam, kenapa Anda lihat ke langit? Oh iya ya, katanya. Langsung dia tobat. Dah seluruh dalil falsafat hancur segalanya. Dengan apa? Hancur semuanya dengan sekedar dia kembali kepada fitrahnya. Ya ngapain lihat ke langit? Kalau bukan karena itu ketika memanggil Allah Ta'ala. Adapun orang yang berusaha merusak fitrahnya, dia akan mengatakan sebagaimana yang diucapkan oleh Nawawi rahimahullah, bahwasanya langit itu adalah kiblatu ad-du'a. Dan ini ditentang oleh sekian banyak dalil. Karena dalil-dalil yang ada, dalil di hadis Ibni Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih beliau tentang kisah Nabi Ibrahim. Beliau itu ketika berdoa menghadap ke arah kiblat. Demikian pula Rasulullah SAW ketika mendoakan siapa? Ubaid Abu Amir dan Ibnu siapa itu keponakan beliau itu, anak buah beliau, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau berwudu dan menghadap ke kiblat. Dan dalil banyak sekali. Beliau itu berdoanya menghadap ke arah kiblat, menunjukkan kiblat doa adalah ya kiblat itu sendiri, yaitu apa? Ka'bah itu sendiri.
Hanya saja kenapa orang itu menengadahkan tangannya ke langit? Karena memang Allah Ta'ala ada di atas. Baik, kita tidak mengatakan Nawawi fitrahnya rusak, tapi dia terpengaruh oleh orang-orang filsafat yang memang ingin merusak fitrah. Rahimahullah. Baik, kita lanjutkan. Qal wa huwa minas sifatiz dzatiyah. Dan sifatul ulu ini termasuk sifat dzatiyah yang terus-menerus Allah Ta'ala itu disifati dengan sifat itu. Makanya sama saja Allah Ta'ala sebelum menciptakan langit dan bumi ataupun setelah menciptakan langit dan bumi, dia sifatnya adalah itu, yaitu ketinggian zat. Ini adalah sifatul ulu. Beda dengan apa? Sifatul al-istiwa. Istiwa ini adalah sifat fi'liyah. Kenapa? Terkait dengan kehendak Allah, yang mana Allah Ta'ala baru istiwa di atas arsy setelah apa? Setelah menciptakan langit dan bumi. Menunjukkan bahwasanya istiwa, bahwasanya sebelum itu dia tidak demikian, karena Allah Ta'ala menggunakan lafaz summa, menunjukkan sebelum itu tidak melakukan itu. Apakah batas awalnya, misalkan ada batas awal Allah Ta'ala tidak pernah istiwa di atas arsy, ini kita tidak tahu, itu perkara gaib. Baik. Qal fawasafahu subhanahu bil ulu. Fawasfuhu subhanahu bil ulu yajma'u ma'anil uluwi jami'aha. Maka sifat Allah Subhanahu dengan ketinggian, sifat ulu seperti sifat fauqiyah, sifatul fauqiyah, itu menggabungkan dan mengumpulkan makna-makna ketinggian semuanya. Ulu wal qahr, yaitu ketinggian dari sisi dominasinya dan pemaksaannya. Ay annahu subhanahu ala kulla syai'. Allah Ta'ala itu mengalahkan dan menundukkan segalanya, segala apa saja. Bimakna annahu qahirun lahu qadirun alaihi mutasarrifun fih. Artinya adalah bahwasanya Allah itu mengalahkan segala sesuatu, dan dia itulah yang menguasai segala sesuatu dan mengelola segala sesuatu. Tidak ada yang mampu untuk memberontak kepadanya. Walaupun mungkin dia mengucapkan ini itu mencaci maki Allah, tapi prakteknya dia tidak mampu memberontak kepada Allah. Tidak mampu dia membahayakan Allah, bahkan sekedar untuk menyelamatkan diri dari penyakit-penyakit pun tidak mampu. Kalau Allah menghendaki dia digigit nyamuk, maka dia akan tergigit. Kama qala subhanah, idzal la dzahaba kullu ilahim bima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'd. Seandainya ada sesembahan selain Allah di langit dan bumi ini, niscaya setiap sesembahan itu akan pergi dengan apa yang dia ciptakan. Ini poin pertama. Yang kedua, dan niscaya sebagian mereka akan mengalahkan sebagian yang lain. Inilah hakikat sesembahan. Tidak mungkin sesembahan itu seperti yang sesembahan yang hakiki, seperti yang dibayangkan atau dihayalkan oleh orang-orang Hindu atau orang-orang Nasoro atau para penyembah-penyembah berhala itu, yang mengatakan sesembahan itu mereka saling membagi kekuasaan. Kalau dewa Wisnu, dia itu sebagai pencipta. Kalau dewa apalagi Shiva itu adalah sebagai perusak. Kalau yang satu lagi nggak tahu, dewa Brahma itu sebagai pengatur. Kalau tidak salah begitu mereka bilang, hayalan mereka. Itu adalah apa? Sesuatu yang hanya di dalam hayalan mereka dan tidak mungkin terjadi. Karena sesembahan yang hak dia tidak akan rela disekutui di dalam perbuatan dan di dalam pengaturan dia. Dia sebagai pencipta, dia yang sebagai pengatur, dan dia sebagai yang merusak apa yang dia inginkan. Bukan untuk apa? Saling membagi kekuasaan dan saling mengalah. Saya ingin menciptakan ini. Oh, saya ingin merusak sekarang juga, enggak apalah, terserah. Enggak ada gitu-gitu. Tapi semuanya adalah benar-benar dikendalikan oleh satu zat yang tunggal, oleh satu sesembahan yang tunggal yang maha sempurna. Kemudian kita lihat poin yang pertama ini, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah. Poin pertama yang pasti akan terjadi seandainya dia adalah sesembahan, yaitu dia akan pergi memisahkan diri dari yang lain dengan membawa makhluk yang dia ciptakan itu. Tidak mungkin dia akan membiarkan makhluk dia akan dikendalikan oleh pencipta yang lain. Dia tidak akan terima kalau dia adalah sesembahan yang benar. Karena sesembahan yang benar itu disifati dengan apa? Kekuasaan yang mutlak dan kehendak yang mutlak. Fa'alul lima yurid. Dan dia tidak rela untuk disekutuhi. Dia tidak rela ada yang setara dengan dia di dalam mamlakah dia, di dalam kerajaan dia. Makanya kalau betul sesembahan itu banyak, niscaya masing-masing akan berpisah, tidak akan bekerja sama. Karena kerjasama itu menunjukkan apa? Hajah. Dan hajah itu menunjukkan dhaf, menunjukkan adanya keperluan satu sama lain, dan itu menunjukkan apa? Kelemahan.
maka dia akan menyendiri ke suatu tempat nun jauh di sana kalau betul. Dan makanya ini Allah Ta'ala mengatakan kalaupun ada, dia akan menjauh ke suatu tempat dengan apa yang dia ciptakan, dan dia akan mengelola apa yang dia cipta itu sekehendak dia. Dia tidak ingin ada intervensi dari kerajaan yang lain. Inilah sesembahan yang benar, sesembahan yang hakiki. Bukan sesembahan yang masih di bawah kekuasaan dari yang lain. Bukan raja yang ternyata dia itu masih dikendalikan secara politik oleh kerajaan yang lain dan sebagainya. Itu bukan raja yang sebenarnya. Baik, kemudian yang kedua, wala ala ba'dhum ala ba'd, dan pasti sebagian dari sesembahan itu akan menundukkan sebagian yang lain. Kenapa? Kalau dia adalah sesembahan yang benar, dia tidak akan rela ada yang setara dengan dia di alam semesta ini. Dia pasti akan mengalahkan siapapun yang ingin ingin menyaingi dia. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi itu, al-izzu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani minhu syai'an adzabtuh. Yaitu keperkasaan adalah kain sarungku, kain pelikatku kalau dalam bahasa kita. Sementara keagungan adalah selendangku. Barang siapa ingin mengambil itu dariku sedikit pun, maka aku akan menyiksa dia. Tidak akan rela sesembahan yang benar itu ada sesuatu yang setara dengan dia atau berusaha mengambil sifat-sifat dia, sifat kekuasaan, sifat keperkasaan, sifat pengaturan dan sebagainya. Makanya Allah Ta'ala sangat murka kepada orang-orang tukang gambar walaupun tidak sampai persis gambarannya itu. Yaitu apa? Allah akan menyiksa dia. Bahkan dijadikan itu sebagai orang yang paling zalim. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, "Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencoba mencipta seperti aku mencipta? Ini menunjukkan sekedar dia meniru Allah sedikit saja dalam rububiyah, Allah Ta'ala akan menyiksa dia. Sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf, "Inna asyadan nasi adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya di hari kiamat adalah para tukang gambar. Sekedar apa? Dia meniru yang tidak sama persis, itu saja dihukum Allah dengan siksaan yang paling keras di jenisnya. Walaupun jelas kalau sampai tingkat kafir, siksaannya tentunya lebih keras yang dialami Fir'aun dan lain-lain. Tapi kata ulama, dari sisi jenisnya maka ini adalah siksaan yang paling keras. Bagaimana kalau dia semakin mirip apa yang dia gambar itu? Tidak seperti di zaman jahiliyah, masih sangat sederhana. Sekarang alatnya sudah semakin luar biasa, benar-benar sangat mirip dengan apa yang Allah ciptakan. Tinggal kasih nyawa saja. Na'udzubillah. Maka tentunya adalah lebih membuat Allah murka lagi, karena orang ini benar-benar mencoba mencipta apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Bukan berarti kalau dulu nggak boleh karena begini, kalau sekarang boleh karena begini. Tidak. Bahkan semakin mirip itu semakin semakin mencocoki illah, alasan kenapa Allah Ta'ala murka itu. Kenapa? Karena dia mencoba melakukan mudhahah, yaitu meniru-niru. Sebagaimana dalam hadis yang lain, al-mudhahi li khalqillah, mencoba meniru Allah Ta'ala dalam mencipta. Semakin mirip peniruan dia, tentunya semakin semakin terkena hadis tersebut. Baik. Sisi pendalilan di sini berarti apa? Bahwasanya sesembahan yang hakiki itu pasti dia tidak akan mau di dalam kekuasaannya itu ada intervensi. Yang kedua, pasti dia akan berusaha mengalahkan sesembahan yang lain, karena dia tidak akan rela di jagat raya ini ada yang setara dengan dia. Itulah sesembahan yang hakiki. Kalau tidak demikian, maka itu adalah sesembahan yang dihayalkan oleh mereka. Sebagaimana yang dihayalkan oleh orang-orang Nasara. Tuhan Bapa itu mencipta Tuhan Anak, kemudian Tuhan Anak yang mencipta alam semesta. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir tentang keyakinan sebagian firqah Nasara itu. Tidak ada. Kalau dia Tuhan yang sejati, yaitu Rabb yang sejati, dia tidak akan rela untuk untuk mengalami semacam ini, mengalami al-musyarakah, persekutuan di dalam kekuasaan. Dan inilah yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab tersebut. Manakala poin pertama dan poin kedua itu kenyataannya tidak ada, maka tidak ada sembahan kecuali Allah. Kata beliau, kenyataannya kalau kita lihat, apakah ada sesembahan yang lain, apakah ada makhluk-makhluk yang tidak dikendalikan oleh Allah? Tidak ada. Kenyataannya seluruh makhluk adalah di bawah kendali Allah Ta'ala. Ini untuk poin yang pertama. Kalau ada orang mengatakan, barangkali di suatu tempat jauh di sana, nggak tahu di galaksi keberapa atau keberapa yang sana, mungkin ada itu yang di bawah kekuasaan sesembahan yang lain. Kita katakan yang pertama itu mustahil, karena itu perkara gaib dan memang itu adalah perkara yang mustahil. Yang kedua, berarti manakala yang di sini ini adalah menyembah Allah, yaitu yang di sini adalah di bawah kekuasaan dan di bawah ciptaan Allah, berarti tidak boleh menyembah yang lain-lain itu yang jauh di sana. Sembah yang ada di sini, yaitu
Rabb kita yang ada di atas arsy itu. Jangan menyembah yang tidak nampak, yang jangan menyembah sesuatu yang tidak ada, yang nggak tahu nun jauh di sana itu, yang dihayalkan. Yang di sini ada adalah Allah Ta'ala, maka dia yang harus disembah sebagai penguasa jagat raya yang ini. Misalkan ada jagat raya yang lain misalkan. Baik. Jadi dari sisi manapun sesembahan yang lain itu tidak ada, maka Allah Ta'ala berfirman, a'ilahun ma'allah, apakah ada sesembahan bersama Allah? Tidak ada. Tayqal wa ulul qadar, yaitu ketinggian dari sisi sifatnya, nilainya. Anahu alin an kulli aibin wa naqs, yaitu Allah tinggi dari setiap aib dan kekurangan. Kekurangan apapun Allah Ta'ala tidak ada di situ. Allah terlalu tinggi untuk mendapatkan aib dan kekurangan. Dia meninggi dari segala macam kekurangan. Makanya manakala persekutuan dan kesyirikan itu adalah sifat naqs dan kekurangan, Allah Ta'ala berfirman subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun di sekian dalil. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Karena persekutuan itu adalah apa? Sifat kurang. Makanya barang siapa menyekutukan Allah, sebenarnya dia itu adalah apa? Menghina Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ma qadarullaha haqqa qadrihi wa huwal aliyul azim. Astagfirullahaladzim, terlupakan. Bukan yang itu. Yang kita inginkan yang di dalam surat Al-Hajj, ketika Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu duribalakum mathalun fastami'ulah innal ladina tad'una min dunihi la yakhluqu dzubaba wa la bijtama'ulah wa iyyaslubhum dzubabu syai'an la yastanqidhu min dha'ufat talib wal matlub ma qadarullaha haqqa qadrihi. Lanjutannya apa? Yaitu setelah menyebutkan bahwasanya sesembahan-sembahan yang lain itu adalah tidak mampu walaupun sekedar menciptakan apa? Sekedar menciptakan dzubab, yaitu lalat. Ternyata yang diseru dan yang dikejar dan yang mengejar itu sama-sama lemah. Nah, kemudian Allah Ta'ala menyebutkan ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka itu tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan. Kita lihat. Ila qudrati illallah. Ila qudrati illallah. Ma qadarullaha haqqa qadrih innallaha laqawiyyun aziz. Tayyib. Ma qadarullaha haqqa qadrih innallaha laqawiyyun aziz. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim juga di dalam kitab yang sama, yaitu kitab As-Sawa'iqul Mursalah, menunjukkan bahwasanya orang yang menyekutukan Allah berarti dia menisbatkan Allah kepada sifat-sifat kekurangan. Demikian pula orang-orang sufiyah yang meyakini ada wali-wali aqtab, ada juga apa ghaus dan sebagainya itu. Bahwasanya Allah itu perlu yang namanya apa? Namanya pembantu dalam mengatur. Mereka mengatakan wali-wali aqtab itulah yang mengatur tumbuhnya tanaman, mengatur daun-daun yang jatuh, dan mengatur apa itu masalah penyampaian hajat-hajat kepada ghaus. Kemudian ghaus ini yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Ini adalah kesyirikan besar, meyakini masalah rububiyah untuk selain Allah. Baik. Kama qala subhanahu mattakhadallahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah tidak mengambil satu anak pun dan sama sekali tidak ada sesembahan bersama Allah. Mattakhadallahu min walad, minnya ini adalah apa? Taukidun nafi. Bagaimana cara kita membedakan antara taukidun nafi dengan apa? Dengan min tabiin. Padahal sama-sama sebelumnya itu ma. Seperti ini ma, tapi apa? Kalau taukidun nafi, ma-nya yang sebelumnya itu adalah apa? Ma nafiyah, boleh diganti dengan la. Adapun kalau min tabiin, ma yang sebelumnya adalah apa? Isim mausul. Baik, wa maka nama ma'ahu min ilah, ini sama. Minnya adalah apa? Taukidun nafi. Aslinya adalah apa? Wa maka nama ma'ahu ilahun. Demikian pula yang tadi mattakhadallahu waladan. Tapi dia majrur karena adanya min taukidun nafi ini. Al-ayah wa fi du'ail istiftah, dalam doa istiftah, wa ta'ala jadduk, yaitu jadduka, yaitu adalah kemuliaanmu, ta'ala maha tinggi kemuliaanmu. Kita sebutkan di sini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud pada nomor yang 775 dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu'. Tetapi yang benar ini adalah dari Ali bin Ali Ar-Rifai.
dari Al Hasan secara mursal. Adapun yang merofakkan adalah Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai, dia wahim. Tapi juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari nomor 776 dari Aisyah secara marfu' melalui jalur Talq bin Ghannam dari Abdus Salam bin Harb al-Mulai, dari Budail bin Maisarah, dari Abi al-Jauza, dari Aisyah marfu'an. Sementara sekelompok ulama, sekelompok hufat meriwayatkan kisah tersebut tanpa menyebutkan sedikit pun dari itu. Hanya saja maksudnya dari Rasulullah SAW. Jadi seluruh riwayat yang ke Rasulullah SAW wa ta'ala jaddu ini dhaif. Hanya saja yang sahih adalah dari ucapan Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Doa Umar ibnul Khattab ketika sholat di dalam apa? Istiftah, diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor yang ke-399. Dan hukumnya adalah marfu' kata para ulama. Hukumnya bukan dari sisi nasnya. Kenapa? Karena Umar mengucapkan itu di kalangan para sahabat dan sahabat tidak ada yang mengingkari. Baik, kita lanjutkan, kita habiskan ini. Ulumudzat, ketinggian zat, ay annahu subhanahu alin ala jami'. Allah Ta'ala itu tinggi di atas semuanya. Fauqa arsyih, di atas arsy-Nya. Fatabayyana anna anwa'al ulu salasah. Maka jelaslah bagi kita bahwasanya jenis ketinggian itu ada 3. Wa annasmahul ali yatadammanu ittisafahu bi jami'i sifatil kamal. Dan bahwasanya nama Allah Al-Ali itu mengandung pensifatan Allah, yaitu Allah memiliki sifat dengan seluruh sifat kesempurnaan. Wa tanziha lahu subhanahu amma yunafiha min sifatin naqs. Dan juga nama Allah Al-Ali ini ada mengandung pensucian Allah dari perkara-perkara yang meniadakan kesempurnaan Dia, yaitu berupa sifat-sifat kekurangan. Selesai dari kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini adalah dari yang kita dapatkan untuk baris-baris yang terakhir itu adalah kalam Syekhul Islam di Majmu'ul Fatawa yang ke-16 muka surat 124. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.